Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alihi wa azwajihi wa ansarihi wa junudi syusan sayyidina wa karamar wa aswan ali channel sana rasim Fatimah Zahra Sekali Jilani Maghazali Imam Syafi'i Nabi Maliki Ambali Nawawi Rabi Jamil Fuqala Hadisin wal Qura wal Mufassirin bi masarikil ardi la magharibiha sayyidina Muhajir Ahmad Isa Bakim Kadama Madu Ali Ali Asuli wa Pura Ijma'in Tumailah arwahi walidina matina wa jadadina wa syaina wa jamil muslimina muslimat anallah yaghfiru lahum wa yarhamu yu'li darajatimil jannah wa yanfa'una bi asrari manwarihim wa ulumihim barakatihim bid dini wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Wa bi sanadil muttasini ila imamil muallifi rahimahullahu ta'ala wa daman naf'a bi ulumid darain amin. Qala Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 88 masih ya, di tengah sekali tuh ya, 17 baris kalau dihitung ya dari atas tuh. Wala yabtulul waqfu ala kulli halin, bal yakunu mustamiran alaihi illa bima lam yazkuril musrifa kawaqafatu haza wa in qala lillahi li annal waqfa yaqtadi tamlikul manafi'i fa iza lam yu'ayyin mutamallikan batala wa innama soha usitu bisulusai wa suripa limasakini li anna ghalibal wasaya lahum faham milal itlaqu alaihim wa illa fi munqati'il awwali kawaqafatuhu ala man yaqra'u ala qabri ba'da mauti aw ala qabri abi wa huwa hayyun fayabtulu bi khilafi waqafatuhu al-ana aw ba'da mauti ala man yaqra'u ala qabri ba'da mauti fa innahu wasiyatun. Ya, lanjutan bacaan kita masih ya membicarakan masalah wakaf nih ya. Jadi ada wakaf yang munqati'ul akhir ya, putus akhirnya kita ya. Nah ya, kalau wakafnya gitu yang putus akhirnya ini nanti itu wakaf dikemanain gitu ya. Nah gitu ya, ya seperti orang ya bilang saya wakafkan ini kepada anak saya, nah kemudian kepada ya si Zaid atau siapa gitu. Nah ya, nah habis itu ya anaknya habis, nah kemudian si Zaid, nah Zaidnya nggak ada lagi tuh siapa lagi. Nah wakaf kan masih terus tuh, masih ada gitu. Nah kemana tuh wakaf itu ya diberikannya? Nah gitu ya. Nah kemarin di sana dikatakan wakaf itu pertama serabuhu ya gitu al fakirul akrabnya nanti dikembalikan kepada orang fakir ya yang lebih dekat hubungannya gitu ya. Nah dicari itu kembalikan gitu. Nah ini kan karena wakaf putus akhir, nggak disebut lagi siapa lagi gitu. Nah kecuali kalau dibilang nih saya wakafkan nih ya, wah ini kepada anak saya atau kepada Zaid dan keturunannya. Nah itu kan panjang tuh gitu ya, ada tuh selama tuh orang masih ada
ya keturunannya, nah masih itu masih tetap dia jadi milik wakaf gitu ya gitu. Nah dia sekarang berikutnya nih gitu. Wala ya betulul wakfu ala kulli halin, nggak batal tuh wakaf atas keadaan gimana saja ya, mau gimana aja tuh wakaf tetap jadi itu ya, nggak pakai kali batal nggak jadi gitu ya. Nah mau putus awal putus akhir ya gitu ya, putus tengah gitu ya. Bal yakunu mustamiron alaihi, bahkan wakaf itu tetap terjadi padanya tuh gitu. Illa biman lam yazkuril musrafa, kecuali kalau si pewakif ini tidak menyebutkan kepada siapa yang bakal diberikannya. Nah itu yang begitu batal ya. Umpama kan gitu, ini wakafkan nih ya, saya wakafkan ini rumah saya gitu. Nah kemudian kepada siapa ya, nggak ada orang yang disebut gitu. Nah itu batal, nggak jadi. Nanti yang gunain siapa ya gitu ya. Nah kalau umpama diwakafkan kawan kepada orang muslim, nah gitu ya, harus pada siapa, nah itu jelas itu. Jadi yang penerima wakafnya itu nggak disebut, nah itu wakaf yang begitu batal gitu ya. Nah selama masih ada tuh orang yang disebut ya berarti iyalah gitu ya. Nah itu ya, jadi kalau nggak disebut ya batal tuh gitu ya. Nah ya gitu, ila biman lam yazkuril ya masrafi. Kawakafatu haza, seperti saya wakafkan ini barang, udah segitu doang dibilang gitu ya. Nah ya, nah wa in qala lillahi, sekalipun dia bilang lillahi tuh, lillahi waqaftu haza gitu, demi Allah ya gitu ya, atau karena Allah saya wakafkan barang ini. Nah kepada siapa nggak jadi tuh gitu ya. Nah ini ya. Li'annal waqfa yaqtadi tamlikul manafi, karena yang dikatakan wakaf itu menetapkan kepemilikan manfaat ya. Yang dikatakan wakaf itu kan yang ditetepin kemanfaatannya tuh ya. Nah itu kemanfaatannya buat siapa gitu ya. Nah gitu ya. Hanya kalau nggak disebut tuh ya kepada siapa ya berarti batal tuh wakaf itu ya kita ya. Nah yang tadi tamlikul manafi. Fa iza lam yu'ayyin ya mutamallikan batala, apabila dia tuh tidak sebut tuh si pemiliknya ya manfaat tersebut, nah itu batalah wakaf sebut gitu. Nah wa inna ma sahau situ bisulaisai wa surifa lil masakini ya, hanya saja tuh sah dengan wasiat ya. Kalau wasiat itu sah gitu ya gitu. Nah sekalipun nggak disebut sih kepada siapa gitu, nih saya wasiatkan nih gitu ya, rumah saya atau kendaraan saya, nah gitu, kepada siapa tuh nggak disebut. Nah itu sah kalau wasiat gitu. Kenapa? Itu kalau wasiat itu larinya kepada surifa lil masakin gitu ya, kembalinya kepada orang miskin ya, karena kalau wasiat tuh gitu. Nah kalau apa tuh, kalau wakaf kan enggak umum kan ya, jadi gitu siapa tuh nggak sah gitu ya. Jadi wakaf itu ada siapa yang buat apa tuh ya, yang buat nguasain milikin kemanfaatan itu. Nah beda dengan wasiat. Nah kalau wasiat saya wasiatkan nih barang ini, nah kalau nggak disebut orangnya yang diwasiatin, nah berarti larinya kepada nanti diberikan kepada orang-orang miskin tuh gitu ya gitu. Li'anna ghalibal wasaya lahum, karena umumnya yang dikatakan wasiat itu untuk mereka ya. Jadi kalau wasiat itu biasanya buat apa ya, yang miskin kan ya. Dia orang kaya punya harta banyak, nah diwasiatin nih, nah kalau saya mati berikan harta saya ini kepada siapa, orang miskin kan, bukannya dia apa kepada orang kaya lagi kan gitu ya. Itu kalau wasiat. Nah kalau wakaf kan bisa orang kaya bisa orang miskin gitu ya. Hanya mesti ada yang dia dituju siapa nih ya yang diwakafin gitu ya. Nah gitu ya gitu. Nah ya yang pada manafi ya wasaya lahum tuh ya balik asalam.
Nah, fahumilal itlaku alaihim, maka diihtimalkan, ya, dimasukkan padanya kemutlakan kepada mereka tuh orang miskin artinya. Wa illa kalau nggak begitu, ya gitu nggak disuciin fi munqati'il awal, ya itu bisa masuk kepada wakaf yang putus di pertama gitu. Ya, maka putus di pertama nih gitu. Kawakaf petuhu ala man yaqra'u ala qabri ba'da mauti. Ya, seperti dia bilang, ya saya wakafkan barang ini ya buat orang yang membaca Quran tuh di atas kuburan saya sesudah mati saya. Gitu ya, dibilang tak kalau gua mati, ini barang gua wakafin buat orang yang ngajiin di kuburan gitu. Nah itu dia belum mati kan, dia belum mati kan ya, dibilang apa gitu ya. Nah itu berarti wakaf yang putus awal, nggak apa-apa ya, ditahan aja tuh barang nih, umpamapaan itu kendaraan atau apa gitu kan ya, saya wakafin nih ya gitu buat orang yang mau baca apa, yang bacain saya Quran di kuburan saya. Nah dia belum mati. Nah itu wakafnya tetap sah gitu, tapi itu namanya putus di awal. Nyarinya tahan tuh barang ya sampai nanti dia mati baru ya, nah diberikan tuh gitu ya. Siapa tuh yang bacain Quran dia apa tuh? Jadi kuburan dia tuh orang itu. Nah kasih tuh ya dari hasil umpama hasil apa tuh? Hasil barang wakafnya kan gitu ya. Umpama kendaraan atau rumah kontrakan gitu kan. Nanti atau puunan yang berbuah, nanti hasilnya kasih tuh orang yang bawa apa tuh ya, yang baca Quran di kuburan orang itu, yang wakafin kasih tuh ya gitu ya. Nah itu satu dianggapnya katanya, kalipun awalnya putus katanya itu ya. Nah gitu ya gitu ya, kalau saya ini Quran nih gitu ya. Ya pada muqtain nahu wasiatun, maka itu juga termasuk wasiat juga katanya. Fa'in kharaja ya minas sulusi au jaza wa uriba qabruhu solhat gitu ya. Kalau dia ya itu kalau dikeluarkan dari hartanya tuh sepertiga atau lebih sepertiga ya. Kalau wasiat tuh mesti sepertiga, nggak boleh lebih gitu. Kalau lebih tanya dulu ahli warisnya boleh gak gitu ya gitu ya. Kalau wasiat tuh sepertiga harta ya gitu ya, harta kita nih gitu kan ya. Mau tanah ada 1000 meter kan gitu ya, 300 dah kan gitu ya. Nah 350 kan itu sepertiganya kan, itu lebih dikit dah. Nah kalau umpama emang mau lebihin 500 dah gitu kan, nah gitu tanya dulu ahli waris boleh gak gitu, karena itu hak ahli warisnya. Jadi kalau wasiat itu cukup sepertiga, yang Nabi kata as-sulusu kasirun, sepertiga aja udah banyak gitu ya. Nah gitu ya, dalam riwayat tuh kan ada apa ya, ada orang kaya waktu itu ya, dia nggak punya apa tuh, nggak punya anak, dia mau wasiatkan hartanya semua tuh, dia sakit. Nah ya Rasulullah nggak kasih, jangan gitu, sampai dibilang 2/3-nya jangan, nggak kasih juga separuh, kagak juga Nabi nggak kasih. Nah akhirnya ya sampai dibilang 1/3-nya aja Rasulullah. Ini Rasulullah as-sulusu kasirun, 1/3 itu berarti udah banyak katanya. Antazara warasaka agniaa khairun min ayyataka papan nas, itu kalau kata lebih baik kamu tinggalkan keluarga kamu dalam keadaan kaya senang, itu lebih baik daripada dia nanti minta-minta gitu ya. Ini kalau ya wasiat tuh ya gitu 1/3, hibah juga 1/3 gitu ya. Pemberian tuh kalau kita ya masih hidup, nah itu ya 1/3 tuh ya, nggak boleh lebih gitu. Kalau mau lebih tanya dulu keredoan ahli waris itu gitu ya. Nah gitu ya, gitu tuh ya. Aw yaqra'u ala qabri ba'da mauti itu gitu, aw ba'da mauti ya gitu
Nah, wihilapi waqafatul ana au ba'da mauti ala man yaqra'u ala qarbi ba'da mati fa innahu wasiat lain kharaja minas sulusi au jiza gitu ya. Kalau dikeluarin sepertiga atau lebih boleh, kalau dibolehin sama ahli waris. Nah, gitu ya, Pak. Wa urifa qabruhu sohat ya, dan diketahui untuk kuburannya gitu. Jadi kalau di kuburannya nggak ketahuan, nih saya wasiatkan nih buat orang yang bacain saya Al-Quran di kuburan saya. Nah, dia mati nggak ketahuan di mana, ya. Nah, itu nggak sah gitu ya. Syaratnya tuh ketahuan kuburannya ya, dibawa sama kopit kan ya. Udah taruhnya di mana, nggak ketahuan dari wah ini apa di mana dah tuh gitu ya. Nggak ketahuan kuburannya yang mana juga ya, nggak ketahuan, nggak ditambah apa ya, nggak ditandain, nggak ngapa. Nah, yang begitu batal tuh gitu ya. Nah, urifa qabruhu sohat wa illa fala, kalau nggak diketahui kuburannya ya nggak sah gitu ya. Nah, gitu ya. Wahai susahakanal waqfu waqya sahakanal waqfa awil wasiyata kapa qiraatu syai'in minal qur'ani bila ta'yini bi surati yasin itu. Nah, apabila kami wahai sekiranya kami menganggap sah di sini wakaf atau wasiat tersebut tadi itu yang pada orang yang sudah meninggal itu kapa cukup katanya qiraatu syai'in minal Qur'an, baca sedikit apa aja dari Al-Qur'an. Tadi kan dibilang kan saya wakafkan ini buat orang yang baca Quran di kuburan saya. Nah, gitu. Nah, ya, nah sekarang ya orang itu kan mati, ketahuan kuburannya. Nah, jadi tuh baca di Quran, baca di situ siapa tuh? Ya, baca aja siapa dah gitu. Ya. Mau satu apa? Ya, mau satu ain, ya, satu apa? Satu juz gitu. Ya. Nah, boleh udah cukup gitu, ya. Jadi tuh ya, bahwa itu ya, saya itu dibaca qiraat syai'in minal Qur'an bila ta'yini suratil yasin, tanpa menentukan surat yasin, kecuali kalau dia tentuin. Kalau saya mati kasih tuh wakaf saya ini ya kepada orang yang bacain di kuburan saya yasin. Nah, gitu, itu namanya ditakyin. Nah, kalau enggak, yang mana aja mau kita baca yasin, baca qul huwallahu juga baca Quran enggak? Nah, iya, kita datang ke kuburannya, baca dah qul huwallahu 3 kali, itu dah berpalak bernas udah, ya dikasih dah tuh dari hasil wakaf tadi, gitu, boleh terima, gitu ya, cukup gitu ya, tanpa penentuan itu. Nah, kalau ditentuin ya mesti kerjain dah tuh gitu. Wa in kana ghalibu qasdil waqafi zalika, karena pada umumnya katanya tujuannya gitu dari sepewakif ini yang demikian itu ya, karena tujuannya sewakif itu ada yang bacain Quran ya, yang penting udah dibacain Quran apaan aja dah. Nah, gitu ya. Nah, gitu, nggak perlu ke ini, nggak perlu apa tuh ya hatam atau apa ya gitu ya, yang penting datang baca gitu ya. Nah, waktu jalika kama al-fatawihi Syekhuna Az-Zamzami, sebagaimana yang dipatwakan oleh guru kita itu Imam Az-Zamzami gitu ya. Wa qala ba'du ashabina, berkata sebagian dari sahabat kita nih lagi, haza iza lam yadrudnya urfa fi baladin ya yaqra ya bi qiraati qadrin ma'lumin aw suratin muayyanatin ya. Nah, gitu ya. Nah, ya berkata sahabat kita nih ya, gitu Imam Syafi'i gitu ya, ulama-ulama nih, haza iza lam yadrud urfun fil baladi, ini kalau tidak berlaku padanya kebiasaan ya di suatu baladnya, satu tempat tuh bikira ati qadrin maklumin, dengan membaca kadar yang diketahuinya dah, au suratin muayyanatin, atau bacaan surah yang ditentukan, wa alimahul waqifu, dan si waqifnya itu tahu katanya
ini ya kata sebagian daripada ulama kita ini, ya kalau nggak ada tuh uruf adat kebiasaan tuh di tempat itu, ya baca Quran itu seapa, ya udah, ya sekalipun tuh si wakifnya tahu bahwa kita baca Quran di situ, nggak apa-apa, cukup udah gitu, ya kalau nggak ditentuin surat yang tertentu. Nah kalau disentuhin suratnya, nah itu mestilah kita baca. Kalau enggak ya kamu dibaca tadi Yasin. Nah ya kalau enggak baca Yasin ya enggak jadi gitu ya. Enggak ya. Nah gitu ya. Kalau dimaklupin au suratnya ini. Wa alimahul waqif. Wa illa fala budda minhu. Kalau enggak seperti itu, enggak dibaca nih surat yang ditentuin, maka mesti baca dah tuh. Kalau enggak baca ya berarti enggak dapat tuh, enggak jadi wakaf tadi. Ya in urful baladil al-mutradi fi zamanihi bimanzilati syartihi, karena uruf tempat tersebut katanya gitu yang berlaku pada masanya itu sama kedudukannya seperti persyaratan gitu ya, sama dah tuh gitu ya. Jadi nanti kalau diingat nentuin tuh ya dipunya apanya tuh ya suratnya apa yang dibaca, nah jadi ketentuan apa tuh ya daerah dah di mana biasanya tuh kalau di daerah itu umumnya orang baca apaan surahnya, nah gitu di kuburan, nah itu nanti ditentuin begitu katanya gitu ya. Nah kalau ditentuin ya berarti satu persyaratan tuh gitu, habis tuh ya gitu. Walau syaratal waqifu syai'an, kalau si wakif ini mensyaratkan sesuatu tuh ya kesudu ya yang dia maksud kasartin ya gitu, aula yu'jaru ya seperti satu syarat, alla yu'jaru mutlakan, seperti disyaratin ya saya wakafkan barang ini dengan syarat nggak boleh dikontrakin gitu tuh ya kan persyaratan tuh ya, umpamanya orang wakafin apa tuh ya satu bangunan dah gitu ya gitu, kontrakan bangunan, nah ya disyaratin tuh nih gua wakafin ya, tapi syaratnya jangan dikontrakin ya, atau juga ya kendaraan gitu dikasih nih mobil gitu ya buat pakai aja kemana perluannya, nah syaratnya jangan dikontrakin, jangan disewain gitu ya, itu dibikin syarat tuh oleh si pewakifnya ya tentunya ala yujaru mutlakon atau juga illa kaza kasanatin gitu, atau juga disyaratin boleh lu kontrakin tapi jangan lama-lama, setahun aja gitu ya, nah setahun aja, nah gitu ya gitu. Au ayyubdila ba'dul mauqufi alaihim ala ba'din, atau dia mengutamakan sebagian daripada ya barang yang diwakafkan padanya tuh atas sebagiannya, walau unsa sekalipun kepada perempuan katanya, ala zakarin atas laki-laki, au yusawi atau disuruh sama bainahum antara mereka gitu. Nah itu juga syaratan-syaratan begitu boleh. Jadi umpama dia nih ya gitu di wakafin, nah ya dengan syarat apa, lo bagi sama aja antara laki dengan perempuan, ya boleh, harus gitu laksanain tuh ya, karena itu persyaratan dan wakaf gitu ya, bagi sama tuh, atau juga mengutamakan ya, melebihin ya nih wakafin tapi dengan syaratnya, nah ya yang perempuan tuh lo bagi banyakan, nah gitu ya, nah itu boleh gitu ya, sah wakafin seperti itu katanya. Nah wajib kita jalanin tuh gitu ya, nah sawi bainahum awi tisosan, atau dia mewakafkan barang ini kepada yang khusus ya, dikhususin nih ada tanah nih 500 meter atau 1000 meter itu wakafin buat masjid, nah itu kan khusus namanya, nggak boleh yang lain lagi ya,
gitu, nggak boleh. Karena si wakifnya itu mensyaratin itu buat masjid, udah nggak boleh buat sekolahan, ya, buat musola atau majlis taklim kan gitu, ya. Nah, tuh ya, karena bikin buat masjid gitu, ya. Nah, gitu ya. Ya, gitu itisasan nahwa masjidin, umpama masjid, atau juga kamadrasatin, sekolah kan itu, wa makbaratin bita ibatin kasafiiyah, ya, atau juga diwakafin untuk kuburan suatu kelompok mazhab Syafi'i, umpama gitu. Ini ada tanah nih, ada 5.000 meter kan gitu, wah, buat nguburin orang yang mazhab Imam Syafi'i gitu, ya, boleh gitu ya. Gitu ya. Nah, kalau si wakifnya bilang begitu, utubi'a, maka harus diikutin, ya, laksanain, ya, karena itu persyaratan daripada ya si wakif gitu. Ya, utubi'a, ikutin, ya, gitu. Syartuhu, persyaratannya, fi ghairi halatid darurat, tapi dalam keadaan tidak darurat. Kalau dalam keadaan darurat, ya itu boleh dah, ya, menyimpang dikit nggak apa-apa, ya, gitu, ya. Nah, ya, boleh tuh ada darurat. Kasairi surutihil lati lam tukhalif syar'a, seperti seluruh syarat-syaratnya itu yang kagak menyalahi syariat, nyalahin agama. Wa zalika lima fihi min wujuhil maslahati, karena itu termasuk bagian daripada jalan kemaslahatan gitu, ya, dikasih kesyaratan tuh supaya maslahat gitu, ya, supaya ya bagus gitu, ya. Amma ma khalafa syar'a kasartil azubati fi sukanil madrasati, ai masalan fala yasihu, ya, kama abtabihil bulkuni gitu. Adapun apabila yang menyalahi persyaratan ini, ya, syariat nih, nyalain syariat gitu, nyalain agama persyaratannya, seperti mana? Seperti si wakif itu bilang, ya, mensyaratkannya kasartil azubah, ya, disyaratkan orang yang tinggal di tempat itu bisukanil madrasah tuh, ya, ditinggal di tempat sekolah tuh, masalah itu mesti orang yang membujang, yang belum kawin, ya, gitu, belum nikah. Nah, itu umpama disyaratin begitu tuh, nih gua apa nih sekolahan atau tempat gua wakafin, tapi syaratnya yang tinggal di sini orang yang belum punya istri gitu, yang masih, ya, bujangan. Nah, gitu tuh, ya, kan namanya pun persyaratan, tapi persyaratan ini menyalahi syarat nih, gitu, ya, gitu. Syarat juga pisukan mandiah, masalah pala yasihu, maka persyaratan itu enggak sah, ya, kan suruh yang belum berkeluarga aja, nanti kalau di berkeluarga gimana, ya, gitu, ya. Nah, kalau udah pada berkeluarga semua, nah, wakafnya jadi gimana, kan gitu, ya. Nah, ya, karena nggak boleh syarat begitu, itu nyalain syarat, karena syarat tuh nggak nyuruh orang berbujang gitu, apa tuh nggak nikah. Syarat kan suruh orang nikah kan, gitu, ya, semua syarat kan suruh gitu, agama tuh suruh kan gitu, ya, gitu, ya, pankihu ayyama minkum kan gitu, Allah suruh, ya, nikahilah orang-orang yang sendirian, gitu, ya, gitu, ya. Nah, gitu, ya, yang sendirian tuh perempuan-perempuan yang sendirian, ya, yang belum nikah atau yang udah nikah bercerai kan gitu, ya, itu kan namanya sendirian itu, ya, atau laki-laki gitu juga kan sama. Nah, itu, ya, agama suruh gitu kan, pankihu matobalakum. Nah, ini sekarang disyaratin begitu, ini tempat gitu gua wakafin, tapi syaratnya jangan, ya, tempat di sini yang udah keluarga gitu. Nah, itu syaratnya begitu batal katanya, nggak sah gitu, gitu, karena itu bertentangan sama syarat gitu, ya. Bisa-bisa jadinya begitu kan, kayak jadi apa tuh, kayak pastor, kayak pendeta kan begitu, ya, kan gitu jadinya, gitu, ya. Nah, ya, nggak boleh tuh gitu. Nah, gitu, ya, tapi najin, ya, gitu.
Nah, kama abtabihi al-Bulkini, sebagaimana telah berfatwa pendapat ini oleh Imam al-Bulkini, gitu ya. Kata Imam Bulkini nggak sah tuh kalau syarat seperti itu. Nah, wa kharaja bi ghairi halatin darurati, keluar lagi kalau sekiranya persyaratan itu tidak menyalahi ya dalam keadaan darurat. Malam yujad ghairal mustajiril awal, yaitu yang tidak didapatin selain yang ngontrak yang pertama lagi, gitu ya. Tadi kan dulu disyaratin tuh, yang punya tempat tuh bilang nih tempat gua wakafin, lu jangan jangan kontrakin kecuali setahun aja, gitu kan ya, kecuali setahun aja udah. Nah kan udah habis satu setahun dikontrakin. Nah tapi nggak ada lagi, atau juga karena ya yang ngontrakin setahun ini darurat gitu, butuh masih tinggal di situ gitu ya. Nah bagaimana tuh, apa kontrakin apa enggak? Tadi yang wakif tuh, yang wakafin bilang jangan kontrakin cuma setahun aja gitu ya. Nah sekarang tuh yang itu darurat gitu ya, yang kontrak nih habis waktunya setahun, ini mau perpanjang gitu ya. Nah bagaimana tuh gitu ya. Nah syaratnya darurat tuh ya, malam yujad ya ghairal mustajil awal, selagi nggak didapetin yang kontrak pertama tadi, cuman dia doangan. Nah waqada surita ya Allah yujara lil insani, sungguhnya dia udah disyaratin ya nggak boleh dia kontrakin ya kepada orang itu lebih dari setahun gitu ya. Nah gitu tuh. Nah au anna taliba la yuqimu aksara min sanatin, atau juga disyaratin bahwa orang yang tinggal di situ nggak lebih dari setahun gitu ya, gitu ya. Itu perkataan walam yujad ghairuhu, nggak didapetin lain dari dia orang itu. Nah gitu ya, pisanati saniyati, pada tahun yang berikutnya, yang kedua. Fayuhmalu syartuhu hina izin, maka persyaratan itu dianggap nggak ada, ihmal boleh. Habis nggak ada lagi kan, tadi yang punya tuh yang wakafin kan bilang setahun aja, atau nggak boleh lebih dari setahun gitu. Nah sekarang nggak ada lagi orang yang mau kontrak, kan kosong jadinya, nggak bisa diambil manfaatnya kan namanya wakaf kan ambil manfaat. Nah kalau nggak ada orangnya, nah gitu, yang ada dia doangan yang mau kontrak, yang lain kagak ada. Nah gimana jadinya, kontrakin lagi apa kagak gitu. Nah di sini ya ketetapan nih fatwa daripada ulama menghilang tuh persyaratan seperti itu dianggap batal tuh ya, nggak dipakai gitu ya. Jadi boleh kita ngelanggar ya daripada persyaratan tadi gitu ya. Payuh malu syartuhu, dianggap muhmal, kosong persyaratan tersebut gitu ya. Nah, kama qalahu Ibnu Abdis Salam, sebagaimana mengatakan ini oleh Syekh Izzuddin bin Abdis Salam ya. Kata Imam Izzuddin bin Salam, boleh dah kalau yang begitu kontrakin lagi sama dia gitu, habis nggak ada lagi gitu ya. Nah supaya jadi nggak kosong, kalau begitu ntar kosong, yang diwakafin mau ngambil apaan nih manfaatnya ini gitu. Nanti nggak suruh setahun aja ya, ini mesti gimana. Nah ya, nah nggak boleh sama dia, yang lain lagi tukar umpama gitu. Nah gitu nggak ada lagi yang mau, nah udah ya rinda gitu. Jadi persyaratan itu ya kata Imam Izzuddin boleh kita langgar ya gitu, nggak apa-apa gitu ya. Nah kalau emang nggak darurat ya nggak boleh gitu ya. Gitu ya, tetap kita harus ikutin persyaratan yang wakafin gitu ya. Tuh kalau wakaf gitu. Jadi wakaf itu nggak bisa ada tentuan waktunya ya? Nggak apa? Tentu waktunya, misalkan saya punya kendaraan nih, 5 tahun nih saya wakafin masjid misalnya kayak gitu. Nggak boleh, kalau wakaf tuh seterusnya gitu ya. Jadi nggak boleh dibatasin gitu ya. Kalau wakaf jadinya ya mau abad jadinya selama-lamanya dah tuh, selama tuh mobil nggak rusak gitu, masih bisa manfaat, itu
kecuali kalau mobil tidak mobrok lah, udah nggak bisa turun mesin udah nggak bisa dipakai, nah baru ya tuh wakafnya habis. Iya, boleh ambil lagi dah, sini gue jual dah ke sana rongsokan gitu ya. Nah kalau masih bisa didandanin, dandanin gitu ya, karena masih bisa ada manfaatnya gitu. Nah kalau kagak ya udah ambil ya, karena udah apa nggak bisa dan nih ya gitu ya, nggak bisa dipakai buat apa gitu ya gitu. Nah bisa tuh ya. Faidatun, hazihi faidatun, ini satu faedah. Alwau wa alwawul atibatu litaswiyah. Ya, di sini katanya wau huruf atop nih itu maksudnya untuk penyamaan, sama gitu ya. Gitu. Ya, jadi ja'a Zaidun wa Umarun. Ya, datang si Zaid dan Umar. Ya, berarti sama, bareng-bareng gitu ya. Atipah tuh. Nah, ya begitu juga nih wakaf kepada si Ali dan kepada si Umar gitu ya, sama tuh taswiyah ya, untuk nyamain gitu ya. Nah ya, bainal muta'atifatnya antara yang diatopin. Kawaktob tu haza ala auladi wa auladi ya gitu ya, auladi gitu. Seperti itu orang itu bilang, saya wakafin nih barang kepada anak saya dan anak-anak saya ya, berarti cucu dah gitu ya. Jadi saya wakafin nih ya kepada anak saya dan cucu saya, anak-anak saya. Nah sama tuh ya, disamain ya, berarti anak itu gitu ya. Wasumma wal pa, kalau kalimat summa dan pa ini artinya litartibi, itu tertib gitu ya, artinya tuh aturan. Ja'a Zaidun summa Amrun gitu, lah datang si Zaid kemudian tertib, jadi abis Zaid datang baru Umar gitu ya. Itu litartib kalau summa dan pa gitu. Nah gitu ya. Wa yadkhulu auladu banatin ya fi dzurriyyati ya, wa nasalin wa aqabin wa auladu auladin ya gitu ya, illa in qala gitu ya kan. Nah jadi kalau tuh kalimat tuh saya wakafkan ini ya gitu barang kepada anak saya dan anak-anak saya, artinya cucu ya, ya cucu-cucu saya. Nah itu kata-kata dan di situ wau itu sama, artinya kalau anak tidak kagak nanti turun kepada cucu gitu, sama derajatnya tuh, nggak boleh pindahin orang lain dulu gitu ya. Nah gitu tuh. Nah kayak gitu tuh ya. Nah kawakab tuh aja wadi. Nah kalau kalimat summa dan pa itu litartib ya, untuk latur. Nah wayadkhulu auladu banati, maka masuk kepada anak laki-laki dari anak perempuan. Kalau dikata cucu kan ya, berarti itu bukan anak dari keturunan anak laki aja, jadi anak dari anak perempuan masuk. Kan kalau anak dari anak perempuan kan bapaknya lain kan, itu ya gitu, bapaknya unukan lain, bukan anak kita. Iya, cuman anak itu perempuan gitu. Ya kalau anak tuh dari anak perempuan itu kan cucu tuh, cucu dari anak perempuan itu nggak nisbahnya, nggak parinya kepada kita. Ya engkongnya gitu. Ya engkongnya sono, engkongnya laki, nggak lari ke kita. Ya karena kalau apa tuh ya, kalau nasab ya dalam agama itu dari laki gitu. Ya nasab tuh dari laki gitu ya, jadi bukan dari perempuan gitu ya gitu. Nah karena kita nih anak ini berarti kita anak bapak kan gitu ya, kayak istri kita tuh ngelahirin, begitu dia lahirin itu anak-anak kita, bukan anak dia. Cuman kalau kita kan biasanya no anakku kan, anak lu juga kan gitu ya. Kalau kita tuh orang kalau lagi ribut kan gitu, emang anak gua aja, anak lu juga kan itu ya. Mungkin kong boleh kalau manggil kong sih ya, ya kong apa kong apa cangkokan
tempelan, tapi nggak punya kekuatan kan gitu ya, kayak bisa hanya kalau orang-orang apa tuh ya, kalau apa tuh yang pakai marga kan ya kan, kalau dari anak perempuan kan nggak dapat marga kan, iya hilang kan maksudnya gitu kan. Umpama yang al-habsi, al-atas gitu, itu kan dari anak laki-laki, dia anak laki-lakinya nih dikawin tuh perempuan, baik orang ajam atau bukan Arab juga kan. Nah tetap tuh anaknya tetap al-habsi kan ya, al-haddad gitu. Tapi kalau anak gitu dia anak perempuan tuh ya, umpama al-haddad, al-habsi gitu, dikawin laki-laki ajam gitu, anaknya enggak akan digelar ini gitu ya, nggak punya gelar tuh, digelarin al-habsi lo gitu, nah kenyak kan gitu ya, tarik kenyak kagak kan, nyari ibu kagak kan gitu tuh kalau ya dalam nasab itu kan turunan. Nah kita juga begitu juga, teman kita kan biasanya ya kalau orang Betawi dia udah baik aja udah ya, udah punya sifat kasihan aja kalau gitu kan, kalau orang Betawi kan gitu, anak itu nih anak perempuan gitu, nah punya anak ya, abahnya gitunya nih ya udah sayang aja sama anak itu tuh ya gitu. Padahal sih mestinya ya ngkongnya yang ono yang laki kan, itu sih tinggal bantuin aja gitu, nggak punya kekuatan gitu ya. Kali ini karena kita ini orang Betawi biasa punya sifatnya ya, nah ya ini kasih sayang itu lain gitu ya, itu kan makan nggak makan kumpul aja dah gitu gitu ya tuh ya. Jadi kalau tuh nih orang wakafin nih barang ini kepada anaknya gua dan kepada cucu-cucu gua gitu. Nah itu nanti tuh berarti cucu-cucunya yang dari anak perempuan masuk ke situ, karena dibilang cucu kan dari perempuan kan cucu juga kan gitu. Nah beda lagi kalau dia bilang katanya nih itu illa inqala, beda kalau dia bilang tuh ya ala man yunsabu ilayya minhum, nah gitu ya. Nah itu nih saya warisi apa, saya wakafin nih barang pada anak saya dan cucu saya yang nisbahnya ya kepada saya, itu artinya keturunannya kepada saya gitu ya. Nah minhum gitu ya. Nah gitu, nah pala yadkhulu hina iznin ya gitu, maka tidak masuk tuh kepadanya tuh kalau dari anak perempuan gitu, karena nasabnya bukan kepada engkongnya itu kan gitu ya. Nah engkongnya yang dari laki tuh ya begitu ya. Jadi kalau apa tuh, kalau dibilang begitu nih pada anak cucu saya yang ada nasab kepada saya, berarti anak cucu dari anak perempuan nggak masuk gitu ya. Nah ya jadi cucu laki yang masuk gitu ya, karena dibilang nasabnya tuh, karena nasabnya tuh kalau kita punya anak perempuan kan dinikah nanti larinya kan kepada abahnya tuh, nah abahnya kepada engkong semua kan gitu ya. Nah gitu ya, jadi pihak ya sonato gitu ya. Nah kalau pihak anak laki emang pada kita kan gitu kan, dalam agama kan kalau kita nih sebagai engkong, bapaknya nggak ada, anak perempuan kan kita berhak untuk nikahin kan gitu ya engkongnya. Tapi kalau dari pihak apa perempuan nggak kan, engkong pihak perempuan nggak berhak kan gitu, jadi ada hak laki gitu ya. Nah ini kalau ada wakaf persyaratan seperti itu ya. Nah itu nanti ya yang dari anak perempuan nggak masuk gitu, cucu perempuan tuh ya. Nah gitu ya, gitu pala yadkhuluna ya hina izin. Wal maula yasmalu mu'tikan wa atikan. Kalau maula nih tuan ya yang merdekain itu masuk kepada mu'tikan yang memerdekakan, wa mu'tikan dan wa atikan dan yang dimerdekain ya. Jadi kalau perempuan tuh nanti masuk kepada, kalau ila maula tuh ya berarti yang merdekain sama budak yang merdeka gitu ya. Nah itu ya kalau ya disebut maula gitu ya gitu. Nah itulah ya.
Jadi ini persyaratan jadinya tuh. Kalau si wakif tuh mewakafkan ya sesuatu dengan persyaratan itu harus diikutin. Jadi bagaimana kata si wakif? Karena kalau kita nggak ikutin, nah itu kita melanggar ya dosa tuh ya dari wakaf itu. Nah kecuali kalau sekiranya darurat gitu. Ya, nah bolehlah kita melanggar apa tuh ya, nah gitu apa tuh persyaratannya kalau darurat gitu. Nah misalnya tanbihun, ada satu peringatan lagi ya gitu. Nah ya, haitsu ajmalal waqifu ya sartahu utbi'a fihil ya al-urful muttaridu fi zamanihi ya gitu, atau atba'a fihil urful muttaridu ya. Nah di sini sekiranya nih si wakif itu mengijmalkan ya global aja, jadi nggak kayak perinci-perinciin nih gua wakafin gitu ya kepada si ano gitu ya. Nah ya iman tuh si wakif ya gitu sarta hudu persyaratannya. Nah gitu atba'a fihil urful muttaridu fi zamanihi, maka berlaku mengikutin ya gitu uruf adat yang berlaku pada masanya. Kenapa? Li'annahu bimanzilati syartihi, karena uruf itu sama kedudukannya seperti syarat si wakif nih gitu ya. Summa kemudian maka na aqrabu ila maqasidil waqifina, kemudian kepada sesuatu yang paling dekat kepada tujuan daripada si pewakif nih ya. Jadi nanti kita lihatnya tuh ya kemana nih akan diarahkan hasil daripada wakaf itu. Nah itu kepada yang paling dekat tujuan si wakif gitu. Nah ya, kama yadullu alaihi kalamuhum, sebagaimana yang ditunjukin ya atas ini masalah ini, yaitu perkataan mereka para ulama. Wa min sama, dari dasar ini nih kata-kata tuh ya gitu ada persyaratan ini gitu. Tuni'ah bi saqayatil musbilati ala turuki ghaira surbi gitu ya, wa naqlil ma'i minha. Nah ya dari persyaratan yang tadi tuh gitu, kalau nih si wakif itu mensyaratin harus kita ikutin gitu. Nah kalau sekiranya begitu nih dari kalau persyaratan itu katanya itu dilarang, nggak boleh pisaqayatil musbilati, air minum tuh yang ada di pinggir jalan ya dulu nih ya, kan dulu kan dipakai kayak kendi ya, tempayan undi di pinggir jalan ditaruhin gayung atau gelas itu kan. Nah itu air sakoya tuh, atau juga di daerah-daerah ini tuh ya. Nah itu yang ditaruhin di pinggir jalan ghaira surbi, nggak boleh diambilnya kalau bukan buat minum, karena dia wakafinnya buat minum. Sekarang gitu bukannya buat minum ya ya buat masak gitu ya, kagak boleh gitu ya, itu karena diwakafinnya buat minum gitu. Nah juga wanaqlul ma minha, dan juga bawa ngambil air dari situ bawa pulang, meskipun di rumah ntar kita minum juga ya, nggak boleh karena dia wakafinnya minum di situ di tempat gitu, nggak boleh bawa pulang. Kalau pada bawa pulang kan pada nyendokin ya, nyendokin bawa pulang dari rumah sih ya, ada panas gitu, jadi nggak boleh. Jadi kalau dia wakafinnya tuh khusus tadi gitu, nah itu kita harus ya ikutin peraturannya, karena dia suruhnya tuh itu ya, itu kan air musbil. Air musbil artinya air yang diwakafin gitu, di jalan ditaruh dibuat minum. Nah minum, kalau emang dikasih itu keran bebas tuh gitu, buat apaan. Hanya kita nggak boleh tuh kalau umpama kalau dipakai ke keran orang buat gituan, kita tanpa izin wudhu gosok tuh masuk ya, ya kan gosok namanya.
Ini di apa tuh kita batal nih lagi jalan tuh depan rumah orang ada keran, orang kagak kita wudhu apa wudhu aja di situ, kagak boleh gosok, haram hukumnya. Ya, sholatnya sah gak? Ya sholatnya sih sah. Ya, man ngambil airnya, wudhunya, airnya gosok gitu. Nah ini gitu juga. Nah sekarang ditaruh buat minum, kita ambil buat bawa pulang. Nah kan gosok namanya. Lain tujuan nggak boleh itu. Ya, sarap nakul mak ini. Walau lisur bidu kata sekalipun dia ngambilnya tuh dipindahinnya untuk minum tetap kagak boleh kita ya. Nah gitu ya. Wabahasa ya ba'duhum hurmatu nahwi bisakin wa ghusli wasahin bima'in mutahharatil masjidi. Dan telah membahas sebagian mereka ulama nih haram umpama beludah gitu. Di mana tuh? Di air yang ditaruh di kolam masjid atau apa di situ itu haram katanya. Wa ghaslu wazhin bima'in dan menyuci kotoran ya gitu atau najis tuh pada air buat bersuci di masjid tuh air yang bikin di masjid di keran-keran. Sekarang kita buat apa tuh? Ya, buat cuci baju yang kotor, buat ini kagak boleh. Gitu. Ya. Nah, ya, haram tuh. Gitu ya. Nah, gitu ya. Wa in kasura sekalipun tuh airnya banyak. Ya. Ini pada buat nyuci mobil. Di mobil, di motor ada gimana dah tuh? Nggak boleh, jangan tuh air masjid kan buat apa tuh? Dipandek dibikin kan buat apa? Buat masjid kan? Khusus kan? Kecuali dipandek umur umum kan? Nah boleh. Wakaf nih umum buat ke masjid, buat kemana tuh orang yang witnin apa? Nah itu kalau ini kan kita khusus pandeknya buat apaan? Buat masjid kan? Itu ya itu madrasah buat madrasah ya jangan buat cuci mobil gitu ini main gak motor nawat minum aja ya nah minum aja kagak seember minum aja segini segelas itu minum lagi nyuci motor gitu nyuci kakinya nggak kotor aja nggak boleh. Itulah saking pentingnya tuh namanya wakaf begitu. Tapi orang kan nggak jarang perhatiin yang begini ya karena dianggap wakaf. Kalau wakaf kan udah aja kan itu. Tapi wakaf mana? Kalau sekarang ini kan kalau motor debol. Iya. Saya banyak. Ya kalau itu sih namanya kotor emang darurat boleh kan banyak gitu boleh. Tapi kita buangin kotor gimana emang kaki debel kan gitu. Kok saya dulu suruhnya sih sono di luar iya kotoran gitu masuk aja dah tuh. Udah habis satu kolam tuh yang nyerong gitu kan begitu orang selesai habis tuh tanah kan itu iya merah gitu dah itu. Dulu iya sekarang nggak boleh. Oh kalau gurunya iya boleh karena dia ada jadi situ kan itu. Tapi kan kalau sekolahan kan yang apa tuh ya yang pakai siapa ya kan guru ya gurunya gitu. Ini kalau mau boleh ya guru apa tuh motornya pinjamin sama gurunya. Kalau masjid panitia masjid boleh. Iya yang ngurus itu aja. Ngurus masjid. Iya gitu. Dewan masjid. Iya. Gitu. Ya suruh dia tuh, nih motor gua kan kotor nih, gitu gitu. Nah terus saya kata tuh, iya, gitu. Kasih 1 tahun itu, di 1 tahun pinjam nih motor saya, kan cuci. Gitu. Ya wakaf tuh, ya. Jadi gitu jangan gunain wakaf sembarangan, kan dosa, gitu. Ya kalau wakafin umum sih terus ada tuh, ya buat siapa aja. Ya kayak halte tuh kan wakaf umum, ya tapi nggak boleh tidur di situ.
Iya, gitu tidur atau jualan bikinin itu, nyawat nyempitin itu, kan ya ada juga kan di halte tuh, pada dagang itu taruh gituan apa teh botol apa di situ, nah orang akhirnya kan jadi apa tuh? Iya nggak nyaman mau duduk di situ mana, nah nggak boleh gitu, ya. Tuh ada bangku-bangku kan tuh, pemerintah kan gitu, ya. Kan gitu, itu kan buat orang istirahat duduk di pada waktu itu kan itu, buat main. Hah? Kalau bazar itu kalau mau buat masjid bisa kan boleh kan? Kalau mau buat masjid kan tinggal di sini deh, tinggal di sini semuanya. Berarti kan fasilitas seperti pencuci apa di sini kan? Kalau ngapa tuh yang tinggal sini? Oh ya kalau merebot sih emang dia, ya boleh gitu merebot, emang dia fasilitas dia di sini, ya dibuat mandi apa gitu, ya. bazar-bazar kan adanya pinggiran. Yang mana tuh? Buat jalanan. Ngapa tuh? Bazar di pinggiran pedagang bazar. Bazar itu di pinggir jalanan. Nah iya kalau ganggu orang jalan nggak boleh, ya gitu kan, ganggu. Ya. Iya, menjadi. Iya, nah polisi kan nggak kasih juga kan? Iya, polisi larang itu kan, jalan pinggir gitu. Iya, nggak boleh. Nah gitu, ya. Oh, ya. Nah nih yang namanya gitu tuh, jadi nggak boleh tuh, gitu ya. Jadi kita apa tuh, ya? Nah, kotoran tuh kita nyuci baju di situ, ya. Gitu. Jadi dibikinin tuh air waktu itu kan bukannya kita disuruh wudu, suruh mandi di masjid. Itu kan buat orang darurat, baik yang jauh pulang sono udah di masjid aja. Hanya kita yang abdol kan dari rumah. Kalau rumah kita dekat sono bagusnya kita pengen kencing nih pulang aja deh Pak. Dekat. Kalau orang dalam perjalanan boleh-boleh. Ya kalau kita gituin kan, kalau kita kasih. Ya kalau disediain, kalau kamu nggak disediain ya jangan. Iya kadang-kadang kita kan. Iya berhenti di masjid kan? Jarang masjid nih. Kenapa sekarang mandi dah bagaimana? Iya, nah kalau diizinin boleh, itu minta izin dulu sama yang ngurus itu, ini hasilnya. Kalau dibikinin kamar mandi berarti kan ada di sini. Iya kalau dibikinin ya udah berarti gitu. Kalau bikin kamar mandi umum, ya kayak WC umum kan dibikinin. Nah itu kan berarti ada apa? Ya, gitu kan. Berarti kan itu boleh, udah boleh situ. Ya teman ada tulisannya. Yang 5.000. punya masjid. Ngapa tuh? Kalau dalam perjalanan kayak gitu nggak ada. Iya kayak gitu. Iya kalau umpamanya mau dibikinin kita dibikinin boleh gitu. Boleh kita ini di situ. Ya kita apa tuh? Ya kita wudhu, kita apa kencing gitu, ya buang air besar lah kalau umpama yang ada, ya boleh gitu. Ya. Kalau yang dasar kan memang kalau kita jalan nyarinya Masjid kan? Iya masjid carinya. Iya, nah minta izin sama merebot itu. Ya kalau nggak merebot ya apa namanya? Pipis doang nggak sholat. Iya nggak, ya jelek jadinya. Jelek gitu ya. Nah iya kan gitu bagusnya kalau masuk ke masjid apa suruh bayang tahiyatul masjid, gitu hormat kepada masjid. Ini wuduk dulu, sono kita wuduk apa? Nah kalau wuduk kan nggak apa-apa ya. Kalau wuduk nih berhenti di masjid, nah sembayang, gitu. Nah sekalian kita kencing, gitu. Ya maunya tuh niat berhenti situ pengen sholat aja. Ini masjid nih, mana no kita tuh sono kan ya di apa tuh nagrek. Ya biasa kan berhenti situ kalau ke sono kan nagrek berhenti dari situ. Nah ini apa nih? Ya berhenti dulu dah sholat apa? Ya sholat duha atau sholat tahiyatul masjid. Nah sambil apa? Pengen kencing. Ya iya. Ya emang udah sediain itu tempatnya. Gitu. Ini kencing doang kan. Kebanyakan begitu kan. Iya. Enggak sholat ya, jadi sengaja itu kan. Sengaja kencingin. Nah, gitu. Ya. Nah, jangan. Ya, turun dah niat itu. Bensin aja Mas. Hah? Ya apa bensin? Iya, kalau bensin ya emang udah Umum dah. tahu anda itu sih. Iya, umum dah gitu. Nah, ya. Nah gitu ya, fi ma'in mataratil masjid wa in kasurat sekalipun airnya banyak tuh ya nggak boleh. Wasu ilal al alama alban altan dabawi ya anil jawabi ya gitu wal jirari ya allati indal masajidi piha alma'u ya izan lam yuklam annaha mauqufatun li syarbi awil wudu'i awil ghusli al wajibi awil masnuni aw ghuslil janazati.
Ya, di sini katanya wasu ilal alama aton badawi, ditanya orang ya tuan guru nih alama aton badawi anil jawabi, daripada kolam-kolam tuh. Jawabi itu kolam yang besar kayak gitu dulu sini, kolam-kolam gede gitu ya, wal jirari, dan juga air-air yang ngalir tuh gitu ya, allati indal masjidi, yang ada di masjid gitu. Pihal ma'u, ada air di situ ya, di kolam tuh ada air ngalir kan. Nah itu air-airnya di situ yang di masjid gimana tuh tuan guru ya gitu. Nah iza lam ya'lam ya annaha mauqufatun, karena ya apabila tidak diketahui bahwa air itu diwakafin atau enggak ya, air itu ya gitu, diwakafin apa enggak, li syarabi, yaitu diwakafin buat minum ya, awil wudu'i atau berwudu, awil ghuslil wajibi atau mandi wajib, awil masnuni atau mandi sunat, aw ghuslil najasati atau buat cuci najis gitu. Gimana tuh air-airnya begitu, kita nggak tahu nih itu ya, diwakafin apa enggak gitu. Tuh air ada di masjid gitu ya, air yang ada di kolam ya, atau juga yang ngalir kan di keran pada tuh jalan, atau di pipa-pipa kan banyak gitu kan sekarang gitu ya. Nah itu gimana tuh, boleh apa disediain buat minum, buat mandi, buat duduk atau apa yang lainnya. Nah Pak Ajaba, maka Tuan Al-Bandawi ini ya, Tuan Badawi menjawabnya annahu ya, bahwa saja dijawabnya iza dakhalat ya qarinatun ala annal ma maudu'un litakmimil intifai jaza jami'u ma zukira gitu. Kata Imam Al-Tan Badawi ya, apabila tanda-tanda tuh ya gitu ya, yang menunjukkan bahwa air itu ya ditaruh untuk kemaslahatan umum gitu ya, maudu'un litakmimil intifa ya, artinya untuk kemanfaatan umum. Itu ada tuh di masjid ada air yang buat manfaat umum kan gitu. Kita nggak tahu nih airnya wakaf apa bukan kan gitu. Nah tapi kalau emang itu ada tanda-tanda untuk kemaslahatan umum, kemanfaatan umum katanya ya, itu jaza, boleh aja kita pakai katanya ya, hukumnya jaiz tuh boleh. Jami ama zukira, seluruh yang tersebut tadi, minasyarabi itu buat minum, wa ghuslin najasan nyuci najis, wa ghuslil janabah mandi junub, wa ghairiha dan yang lain-lainnya gitu ya. Itu kalau emang ada tanda-tanda ya yang menyatakan itu kemanfaatan umum gitu. Nah wa misalul qarinati jaryanun nas ala ta'mimil intifai min ghairi nakirin min pakihin, dan seumpama juga tanda-tandanya tuh ya itu adanya umum, itu jaryanun nas ya, berlakunya orang, artinya memanfaatkan orang tuh untuk keumuman manfaatnya, min ghairi nakirin tanpa ada larangan ya, min pakihin dari ahli-ahli fikih wa ghairihi ya, dan yang lainnya tuh. Jadi nanti tanda-tandanya gimana kalau orang itu pada pakai pada gitu nggak ada larangan, nah itu berarti kemanfaatan umum, boleh kita pakai dah gitu ya, gitu ya. Ini kayak air masjid gini kan gitu kan tuh ya, kadang kita pakai, orang pada pakai tuh ngambil buat minum, buat apa tuh ya, buat cuci mobil, cuci motor kan gitu, buat mandi. Itu ada larangannya nggak gitu? Ya apa iya? Iya kalau orang-orang semua pada pakai si Nazir guru tuh ya gitu. Nah iya sampai lagi, iya bayar listrik gitu, gitu, ya, nah gitu, ya, apa iya begitu, ya, kenapa sih ada, gitu, ya mungkin kalau sedikit sih kali, gitu. Nah kalau buat nyuci mobil itu, bang budik no, pakai nih singkeran nyuci mobil atau no,
Iya, gimana tuh? Kalau pengurus masjid bukannya pengurus saja, yang lain kan orang-orang semua pada kesel gak? Nah iyalah, nyuci mobil enak banget di situ loh. Nah ya itu kan berarti larangan. Ya itu tuh tanda-tandanya kalau orang semua tuh yang gitu kan tadi tuh ya jirianun nas ala takmim tuh memang udah dilakukan oleh orang secara umum. Nah itu ya memang udah biasa orang pada gitu, nggak ada yang larang kan, ntar dia kan gitu, semua orang katanya ya nggak apa-apa udah gitu. Nah itu boleh, tapi kalau ada orang yang gerutu ya nah gitu sampai lagi pengurus tar kan ya bisa pengurus itu aja itu tegur gimana sok habis gua agak enak. yang nyuci siapa situ? Kalau dari gunung pun kan ya? Kalau dari gunung itu Nah iya pokoknya dari gunung tuh air tuh. Iya tuh kayak di daerah tuh yang dari sono kan gunung bisa disalurin peralon tuh. Nah jatuh dari situ dah mau mandi mau apa ngebak juga gitu. Iya kayak ada gitu tuh gak ada larangan dah situ kalau begitu. Ya meskipun tuh larinya ke Inan Masjid, iya kan gak agak tuh, ya air tuh, ya. Nah iya makanya kayak keran sampai kebuang-buang. Iya, nggak gitu. Nah kalau kita di sini, gimana? Kayak keran terbuka aja kita kesel. Iya, nih orang habis wudhu agak ditutup. Gitu ya. Nah tuh gitu tuh tanda karena kerinanya tuh kalau sekira gitu katanya itu min ghairi nakirin kagak ada yang larang mengingkarin, artinya nggak ada yang kesel nggak apa marah tuh katanya ya gitu. Waqairuhu idzi zahiru karena pada zahirnya min adamin nakiri, karena pada zahirnya ya kagak ada yang larang kan ya, orang-orang yang tahu, yang ulama pada tahu kata gitu, dipada pakai gitu nggak ada. Nah itu yang begitu boleh dah gitu. Tuh yang kayak tadi air dari gunung dah yang begitu. Iya, yang kagak bayar. Kalau yang begitu sih nggak ada ngomelin kan. Dia mau ngapain kayak gitu, ya kan gitu. Nah innahum aqdamu ala ta'mimil intifa bil ma'i, karena mereka tuh mengutamakan ya keumuman manfaat tuh air tadi katanya bi ghuslin dengan wat mandi wa surbin minum wa wudu'in dan wudu wa ghusli janazatin dan mencuci jenajis. Pami seluhaza seumpama ini juga jawazu iko uyukalu bil jawazi, ya seperti kejadian seperti ini itu dikatakan juga hukumnya jawaz, hukumnya boleh-boleh aja gitu ya. Nah gitu ya tuh. Nah waqala inna fatwal alama Abdullah bin Mahramah tawafaqa ma zakarahu, ya sesungguhnya dikatakan sesungguhnya fatwa al-alamah ya tuan guru ya Abdullah Bahrama itu cocok apa yang disebut tadi ya. Jadi kalau emang itu wat umum ya nggak ada yang larang ya itu boleh. Jadi itu fatwanya Imam Abdullah Bahrama sesuai dengan fatwanya Imam Aton Badawi gitu ya. Nah gitu ya. Nah artinya Bahrama tuh ya ngajakin tahan. Qala al-Kupalu, berkata Imam Al-Kupal, wa taba'ahu dan orang-orang yang ngikutin dia, wa yajuzu sarturahnin min musta'iri kitabi waqfin, ya kata Imam ya gitu ya. Nah ya jadi aman dia ini loh. Nah ya tawafahu mazukir. Qala Imam Kupal, berkata Imam Al-Kupal nih dan orang yang sepaham ngikutin dengan dia boleh mensyaratkan tuh si wakif ini menggadaiin tuh kitab ya kepada orang yang minjem ya kitab wakaf bi akhdihi dengan mengambil ya gitu an-naziri minhu ya imbalannya tuh liyahmilahu ala raddahi, maksudnya supaya dia bisa kembaliin. Jadi umpama ada orang apa tuh wakafin di kitab gitu ya buku dah. Nah sekarang
Ya kan mestinya buku kan dibaca kan umum siapa aja. Nah sekarang tuh orang boleh tuh nanti pengurusnya tuh atau ya ambil tuh pungut gadean, artinya pungut bayaran kan, ya gitu gadean tuh. Nah jadi dia bawa pulang buat baca tuh, ya bukunya dibawa pulang. Maksudnya apa? Supaya jadi ada harapan supaya buku itu balik. Kalau dikagak gituin kan, ya dia buku wakaf bawa aja pulang, nggak dipulangin. Iya nggak balik-balik gitu, habis tuh wakaf. Ya jangan tuh bawa gitu. Jadi kata Imam Kupal nih boleh yang kita tuh ya si nazirnya nih nanti nentuin bayarannya. Kalau mau bawa pulang boleh bayar sekian gitu. Nah kalau baca di tempat nggak bayar gitu. Ya kayak perpustakaan dah gitu kan. Ya perpustakaan umum kan begitu. Ya jadi kita di situ ya boleh bawa pulang tapi bayar kan. Ya gitu ya. Nah gitu ya boleh tuh katanya kitabin mustahirin ya, mustahiri kitabi wakbin wi annahu yusrafu limasalihi ya gitu ya minum bukan. Nah ya kitabi wakbin ya hudun nazil yakmilahu ala radihi wa ulhiqa bihi syartun dominon, dan dihubungin dengan ini syarat jaminan. Boleh syarat jaminannya tuh gitu ya, jadi kita kasih boleh bawa pinjam digadein, nah jaminannya apaan kan gitu ya, pakai jaminan tuh. Nah gitu ya. Nah wa apata ba'duhum, dan berfatwa lagi sebagian mereka ulama nih fil waqfi ala nabi. Sekarang kita mewakafkan sesuatu nih ya kepada nabi gitu ya, gitu awin nazri ya lahu, atau kita nazar kepada nabi nih ya. Nah itu ya harta yang kita wakafin ya, atau benda yang kita wakafin tuh kepada nabi atau kita nazarin. Nah itu bi annahu yusrafu limasalihi. Nah sesungguhnya tuh nanti tuh hartanya itu ditasarufkan, digunakan limasalihi jiratihi syarifah, yaitu untuk kemaslahatan ya makomnya Rasulullah tuh. Boleh gitu ya. Ya kalau kita di sono ya, kalau di Arab kan nggak ada tuh, nggak boleh. Nah kalau kita sini biasanya kuburan para aulia ada tuh ya, kita ziarah kan pada ngemparin duit tuh, nganterin duit masukin atau yang di kotak ada apa kan. Nah itu namanya kan kita ya wakafin ya, ngasih di situ. Nah boleh kita, atau kita wakafin nih duit buat wakaf itu kuburan apa sono kan gitu ya. Nah boleh, nanti itu hasilnya diwat ya pemeliharaan nah hujrahnya tuh ya, makamnya ya, jawat jaga nanti ada kerusakan ada apa gitu ya. Nah gitu ya, paket tuh untuk situ saja katanya. Au ala ahli baladin, atau kepada penduduk ya kota itu dah gitu ya. Oh dia mukimun biha, diberikan kepada orang-orang yang tinggal di situ ya, di makom itu gitu ya. Makom Sunan Gunung Jati sono ya, Sunan Bonang, Sunan apa sono. Nah kan kita wakafin tuh apa sono. Nah nanti tuh hasilnya diberikan kepada orang-orang yang ada di situ atau untuk mengurus makom itu gitu ya. Allah ibn ana lihajatin ghaibatin, atau juga orang yang gaib tuh nggak ada karena ada ya hajat yang gaib tuh yang nggak ya jelas tuh. Nah wala taqta nisbatuhu ilaiha urban, tapi nggak putus tuh nasabnya ya, wadahnya tuh menurut uruf. Jadi nanti diberikan tuh ya kepada orang-orang yang ada di situ, atau yang orang yang gaib tuh yang nggak ada di situ, karena dia nanti termasuk ada gitu, cuman dia lagi pergi atau kemana gitu, nanti bakal balik gitu ya. Itu kalau ada wakaf kita sediain buat di makom-makom seperti itu. Nah itu ya, jadi kita apa tuh digunain nanti kemanfaatnya kepada orang-orang yang ada situ, atau buat ya ngerapiin ya gitu ya, nah, makom tuh gitu ya. Nah itu ya tuh kata ya fatwa daripada sebagian para ulama gitu. Nah habis itu ya
Par'un Quru'un Qolatud Fazari wal Burhan al-Maraghibi wa ghairuhuma min syarti qiraati juz'in minal Qur'an kulla yaumin. Sampai sini dulu dah. Ya, nanti ada lagi lain masalah ya baca Quran dan nih gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma innaka ta'lamu ma nahnu bihi wa ma natlubu wa ma nartaji min rahmatika fi amrina kullihi fayassir lana ma nahnu bihi wa ma natlubu wa ma nartaji min hawaijina wa sallimna minal ilali wal afat wal ahat wal aqabat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma la taj'alid dunya akbara hammina wa la mablagha ilmina wa la tusallit alaina man la yarhamuna. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma arzuqna iman nafi'an wa fahman zakiyan wa aqlan sahihan wa rizqan halalan thayyiban mubarakan katsira. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u la yasha wa amalin la yurfa du'ain la yusma wa na'udzubika min haula'il arba. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.